Halo teman-teman Sobat Hunter, jumpa lagi bersama saya ya, Muhammad Haris Effendi dari channelnya Pancasona Official. Di kesempatan hari ini, saya ingin membahas mengenai senapan angin terbaru. Ini baru saja dirilis di awal Juli ya sebenarnya. Baru sempat saya review hari ini karena memang stoknya ini sempat kosong, rilis. Saya posting di story WA, stok kosong dan ready kembali, tapi nggak banyak. Cuman saat itu rilis pertama 5 unit, yang kedua ada 6 unit. Nah, saat ini sisa ada berapa ya? 3. 1, 2 yang ada di rak. Nah, ini ada senapan angin PCP Bocap Predator Tactical, tabungnya 500 cc. Ini serinya yang LMT ya. Limited edition dengan varian terbaru, chambernya semi chopper modelnya. Tidak tidak lurus ya, tapi ada beberapa kembangan atau variasi yang mungkin teman-teman suka atau cocok menggunakan senapan angin seri ini. Alangkah baiknya simak dulu aja video lengkap mengenai harga dan pembahasan spek dari senapan angin seri ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Pancasona Official terlebih dahulu, supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Sudah siap? Coba langsung saja masuk ke detail videonya. Di awal video, seperti biasa, saya bahas dulu mengenai harganya. Senapan angin PCP Bocap Predator Tactical ini tabungnya yang 500 cc, serinya LMT ya, semi CNC. Ini harganya agak tinggi dibandingkan dengan seri yang lain karena memang dari segi model chamber, konstruksi bagian dalam hingga bahan ya, mekanik bagian dalamnya itu beda, lebih bagus yang ini. Ini harganya di angka promo senapan angin saja Rp3.500.000. Ini limited edition ya, cuman stok yang saat ini sisa 3 unit saja. Nanti kalau untuk kedepannya nggak tahu rilis kembali atau tidak ya. Ini beda dengan yang lain karena memang chambernya juga premium, kelasnya oke, kelasnya lebih tinggi dibandingkan dengan grade yang lain. Harganya Rp3.500.000. Ini harga senapan angin saja, belum termasuk dengan ongkos kirim, belum termasuk dengan paket full set ya. Kalau teman-teman nanti mau belanja paket full set, bisa request dulu. Mau tambah pompa, mau tambah teleskop, atau mungkin tambah mimis impor, kalengan dan sebagainya, bisa teman-teman tanyakan dulu via WA, siap dibantu. Dari sekelas ini ya, PCP Bocap Predator Tactical, tabungnya 500 cc seri LMT. Harganya sudah saya cantumkan di video. Lanjut saya akan bahas mengenai spek detail, mulai dari ujung laras depan sampai ujung bumper belakang. Oke. Untuk laras senapan angin PCP Bocap Predator Tactical, ini tabungnya 500 cc, serinya yang LMT ini, yaitu dia menggunakan bahannya itu baja standar pabrikan. Terus ini modelnya model serombong ya, dilapis luar. Ini serombongnya sudah menggunakan varian holo dengan 3 lubang di sebelah kiri dan kanan. Nah, ini untuk model serombong, OD serombongnya sedikit lebih kecil dibandingkan dengan seri yang lain. Dia menggunakan OD-nya 21 mili. Kalau rata-rata PCP Bocap Predator Tactical seri-seri sebelumnya kan dia menggunakan OD 22 mili. Selisihnya 1 mili. Tapi kalau dilihat dari jauh nggak kelihatan ya. Tapi kalau didekatkan, dilihat dengan cara seksama, dia untuk serombongnya lebih kecil. Dan untuk larasnya sendiri di bagian dalam dia menggunakan OD-nya itu 13 mm. Dilengkapi dengan ulir dalam laras sebanyak 12 ulir. Ini memungkinkan senapan angin tipe ini jika digunakan untuk long range hasilnya cukup memuaskan. Terus akurasi maksimalnya seperti biasa, yaitu di angka 85 meter untuk maksimalnya, wajib pakai teleskop. Terus tambahan satu, kemarin saya tes menggunakan mimis lokal. Mimis lokal paling bagus pakai Jawara GR8 atau Jawara GR12. Terus saya kemarin pakai mimis kalengan, pakai mimis Hercules, jawabannya masuk bagus. Kalau mimis Samyang oke, cuman kalau untuk long range mimis Samyang kurang mantap ya, mungkin karena bobotnya dia berat mimisnya, jadi kurang mantap kalau untuk long range menggunakan mimis Samyang. Kalau untuk long range, teman-teman saya sarankan bisa pakai mimis lokal Jawara GR8 atau Jawara GR12, atau bisa dikombin di mimisnya
Barakuda Match tambahannya atau bisa pakai Hercules. Oke ya. Soal laras sudah. Mungkin ada yang tanyakan soal laras, silahkan tulis kolom komentar ya. Kemudian di bagian tabung. Nah, untuk tabungnya ini dia menggunakan model bocap 500 cc. Ini bahannya dari dural Taiwan ya. Atau diameternya kalau diukur menggunakan jangka sorong, dia menggunakan diameter 60 mili. Ini kapasitasnya 500 cc atau diukur menggunakan PSI, isi maksimalnya 2000 sampai 2500 PSI. Tidak disarankan lebih dari itu karena kenapa? Kekuatan silnya ini beda ya. Jadi untuk jangka panjangnya supaya awet diisi maksimalnya 2500 PSI. Terus senapan angin tipe ini kalau diisi angin maksimal 2000 sampai 2500 PSI, strand power yang paling kencang bisa digunakan untuk menembak sekitar 40 sampai 50 kali shoot kurang lebihnya ya. Kalau settingan power yang paling kecil itu bisa sampai 80-an. Jadi lebih hemat, tergantung teman-teman setting powernya seperti apa. Jika buruannya besar ya pakai yang settingan power keras. Kalau buruannya sedang kecil ya bisa pakai settingan medium atau kecil. Oke, dari tabung sudah, lanjut. Manometer. Nah, untuk manometer atau tempat cek tekanan angin posisinya ada di sebelah kiri sekat tabung. Jadi seperti ini. Nah, nanti kalau teman-teman pengen cek tekanan anginnya di dalam senapan, itu bisa lewat sini. Saran saya untuk menjaga performa dari senapan anginnya ini tetap awet, jangan sampai kehabisan angin total. Nanti kalau sudah mencapai angka 500 sampai 700 PSI ya, yang paling kecil, yang paling minim itu segera diisi ulang. Dan maksimalnya untuk pengisian itu standar biasanya yang sering saya informasikan ke teman-teman yaitu di angka 2000 sampai 2500 PSI. Jangan lebih dan jangan sampai kehabisan angin total. Oke? Kemudian di tempat pengisian angin. Nah, pada umumnya senapan angin PCP yang Predator taktikal ya, entah itu tabung 38 mili ataupun yang model bocap, rata-rata sudah dibekali ya saat ini itu menggunakan kupler, mini kupler. Ini ukurannya setengah TSM Jepang ya. Ini bisa dipasang pada semua model pompa 3 stek, 4 stek ataupun electric portable selama selangnya itu ukurannya mini kupler bisa. Oke. Saran saya kalau pakai bocap ini, kalau ngisi senapan angin PCP bocap, bisa pakai yang 4 stick atau yang electric portable. Kalau yang 3 stick nanti agak capek ya, soalnya masuknya kan standar. Kalau yang 4 stick powerful, apalagi kalau pakai electric portable kan tinggal santai aja, colokkan ke listrik, tinggal ditunggu aja. Oke. Selanjutnya saya bahas mengenai chambernya. Nah, ini yang saya suka dari chamber senapan angin PCP bocap Predator Tactical, tabungnya 500 cc. Ini seri yang LMT adalah modelnya itu unik. Dia sudah mengadopsi mode semi chopper ya. Jadi untuk posisi potongan chambernya bagian depan itu dia tidak lurus. Lebih maju di area tempat masuknya laras ya. Jadi rumahan larasnya ini posisinya dia agak maju ke depan. Kemudian untuk rumahan valve ya, ini lubang rumahan valve dan lubang sekat tabung bocapnya dia itu agak ke belakang. Jadi unik. Kalau tebalnya sih sama, tebal dari bahan yang dipakai pada umumnya sama. Ini bahannya dari bahan Dural Special Grade A. Pengerjaan sudah menggunakan mesin CNC, jadi cukup rapi. Ini ada varian warna chamber yang bisa teman-teman pilih. Yang tinggal satu unit ini yang merah. Kalau yang warna hitam masih ada 2 unit, jadi ada merah, ada hitam warnanya. Terus untuk rumahan pelatuknya juga, ini dia tebel, gede ya. Beda dengan pada umumnya yang posisi rumahan pelatuknya yang menyambung jadi satu dengan chamber, itu kan agak kecil kalau rata-rata pada umumnya yang saya lihat seri-seri sebelumnya ya. Kalau yang ini gede banget, tebel banget ya, dia agak lebar juga. Jadi cocok lah ya bagi teman-teman yang suka dengan model agak kokoh, bakoh ya, dan pastinya kuat. Nah, ini soal chamber, ada yang tanyakan, silakan tulis kolom komentar kalau ada yang pengen ditanyakan mengenai chamber. Ini posisi sebelah kiri, model seperti ini. Kalau yang ini posisinya, sebentar, saya posisikan balik dulu. Ini sebelah kanannya seperti ini. Nah, jadi cukup bagus, cukup unik.
Teman-teman suka, silahkan tulis kolom komentar. Atau mungkin teman-teman pengen nambahi informasi soal chamber, atau mungkin pengen tanya-tanya soal chamber, boleh, siap dibantu. Selanjutnya saya bahas mengenai rail mounting. Nah, untuk rail mountingnya ini ada dua versi ya, ada dua ukuran. Ini asli dari bawaannya yang seri LMT, itu untuk rail mounting tambahan yang bagian atas, ini bisa dicopot ya. Ini menggunakan ukuran 11 mili ya. Kalau yang bawah yang railnya melekat jadi satu bawaan dari chambernya seri LMT ini, dia menggunakan ukuran 22 mili atau rail mountingnya itu Picatinny. Nah, kalau teman-teman nanti mau melepas rel yang bagian atasnya ini bisa, tetapi pastikan dulu untuk teleskopnya teman-teman, penyangganya atau mounting teleskopnya itu ukurannya sama dengan yang bawah, pakai 22 mili. Oke, kalau teman-teman bingung mau cari rel mounting 11 mili ataupun yang ukuran 22 mili, tenang saja, di kami ada belanja mounting teleskopnya saja bisa. Info lengkap hubungi via WA ya, nanti siap dibantu. Berikutnya untuk pengisian mimis. Nah, untuk sistem pengisian mimis bawaannya dari seri LMT ini dia bisa single shoot, bisa juga pakai magazin. Nah, magazinnya kebetulan bawaannya itu pakai 14 round atau 14 butir. Nah, ini bisa teman-teman fungsikan bebas, mau pakai single shoot bisa, mau pakai yang magazin bisa. Selama pemasangan magazinnya tepat, memasukkan mimisnya juga nggak terbalik sesuai standarnya, dijamin aman. Tapi kalau teman-teman nanti salah penggunaan, biasanya ada kendala, mimisnya macet atau kerasnya kurang bagus. Kalau teman-teman nanti bingung bagaimana cara pengoperasian dari senapan angin tipe ini, bisa langsung ditanyakan dulu via WA di timnya Maisona Official, nanti siap dibantu. Selanjutnya di bagian trigger atau pelatuk ya. Nah, tadi untuk rumahan trigger sudah saya bahas jadi satu dengan chamber. Nah, saat ini saya fokus membahas mengenai trigger atau pelatuknya. Trigger atau pelatuk dari seri LMT ini dia menggunakan modelnya itu trigger match, bahannya dari bahan dural juga, pengerjaan CNC, sudah menggunakan safety pengaman picu. Nah, safety pengaman picunya ini posisinya jadi satu dengan pelatuknya ya, beda dengan seri yang sebelumnya yang ada juga penempatan safety atau pengaman picunya itu dijadikan satu di tempat chambernya, posisi sebelah kiri ada, sebelah kanan juga ada. Tapi kalau yang ini pada umumnya rata-rata dia untuk penempatan safety atau pengaman picunya jadikan satu dengan ini pelatuknya di sini. Nah, jadi lebih aman. Kalau pengen memfungsikan tinggal ditekan aja. Ini untuk posisinya, posisi kuningan penguncinya ini posisi kiri, dia on ya. Kalau pengen mengunci atau safety posisinya di kanan. Oke, kalau bingung bisa langsung tanyakan via WA, siap dibantu. Poin berikutnya ada di bagian kokang ya. Terus ada settingan power dan cancel kokang. Saya bahas dulu mengenai kokangnya. Nah, untuk kokangnya ini dia dari bahannya dural juga, pengerjaan CNC, model set lever. Kokangnya itu model set lever seperti ini ya. Terus untuk settingan powernya, dia menggunakan sistem drat saja, tidak menggunakan sistem gigi ya. Jadi kalau teman-teman pengen atur powernya, ini di penempatan settingan power ada di sini. Dia menggunakan sistem drat pada umumnya. Kalau powernya pengen kencang, putar ke kanan. Kalau powernya pengen agak lemah, agak low, putar ke kiri. Seperti ini. Terus untuk cancel kokang. Nah, cancel kokangnya ini bisa teman-teman tempatkan di posisi kiri bisa, posisi kanan juga bisa. Karena ini ada dua lubang yang bisa teman-teman manfaatkan. Kalau saya biasanya suka di posisi kiri karena dia nggak ganggu kalau posisi kiri ya. Tapi ada juga yang suka posisinya di kanan karena kenapa? Ketika dia kokangnya itu sudah masuk ya atau siap menembak, pengen membatalkan, dia posisinya nggak merubah, langsung dengan tangan kanan saja dia bisa untuk membatalkan tembakan. Oke, dari set lever, cancel kokang atau settingan power ada pertanyaan, silahkan kalau ada bisa langsung hubungi via WA, siap dibantu. Kemudian di bagian popor. Nah, kalau popornya ini sama, dia dari bahannya itu karet atom ABS Teflon, yang dimana ini modelnya itu standar, bukan yang lipat ya. Kalau seri LMT ini tidak ada versi lipatnya, hanya saat ini rilis itu versi non lipat standar. Ini bisa dimaju mundurkan sesuai kebutuhan, sesuai selera. Ini kalau pakai satu tangan susah ya, karena dia posisinya press, harus pakai dua tangan. Nanti kalau teman-teman pengen memfungsikan bisa tekan di sini. Kan di sini ada settingan pernya ya. Oke, ini untuk popornya dari bahan atom ABS Teflon. Oh ya,
Saya lupa memberikan informasi tambahan dan ini penting juga teman-teman harus catat ya. Untuk popornya ini tidak bisa dirubah bawaannya ya, yang ini dibelikan di luar atau di custom sendiri, dirubah menggunakan popor lipat. Saya belum berani menyarankan karena kenapa? Kalau teman-teman buat sendiri ukurannya tidak pas, nanti tidak bisa dipasang. Kalau teman-teman paksa ya merubah setelan bawaan dari standar pabrikan, itu bisa menyebabkan fatalnya chamber bisa pecah. Satu. Terus kemudian ada juga bagian bawahnya ini karena dia menggunakan sistem baut ya, kalau yang ini, yang bawah. Itu teman-teman custom sendiri, merubah semi yang prototipe. Kemarin ada yang bertanya, ya bawaannya Ghost Warrior dioper ke sini, apakah bisa? Jawabannya masih belum bisa. Karena banyak sekali komponen yang tidak sama, terutama di bagian popor belakang. Kalau teman-teman nanti pengen tahu perbandingannya, akan saya bahas di next episode saja ya, supaya teman-teman pada tahu. Jadi soal chambernya, soal popornya ini, teman-teman ya harus tahu juga. Untuk popor standar bawaannya tidak bisa di-upgrade, tidak bisa dioper. Yang jelas ini bawaannya cukup nyaman digunakan. Kalau teman-teman ada pertanyaan soal popor, bisa langsung hubungi via WA, siap dibantu. Terakhir mengenai bobot keseluruhan dan panjangnya ya. Ini kalau bobot dan panjang keseluruhan tanpa aksesoris, bobotnya standar 3-4 kilo. Panjangnya keseluruhan dari ujung laras depan sampai ujung popor belakang 103-105 cm. Nah, jadi kalau ukurannya hampir sama, bobot juga hampir sama. Yang membedakan dari konstruksinya mesin, ya, senapan angin, model chamber dan sebagainya, itu nanti bisa jadi bahan pertimbangan bagi teman-teman sobat hunter ketika pengen belanja senapan angin ini di Panasonic Official. Dan jadi kesimpulannya, senapan angin tipe ini memiliki banyak sekali perbedaan dari konstruksinya, terutama dari segi kualitasnya. Mungkin kalau saya bandingkan menyeluruh mengenai bahan yang dipakai khususnya untuk konstruksi bagian dalam, dia lebih unggul. Ya, harganya di angka Rp3.500.000 ya, selama penggunaannya tepat, ya, pengisian tidak over, tidak jatuh, tidak terbanting, dan penyimpanannya juga benar-benar diperhatikan. Ini bisa awet ya untuk senapan anginnya. Terus tambahan lagi, ini kalau teman-teman mau belanja senapan angin seri ini, pengen lebih hemat lagi, bisa langsung belinya paket full set. Itu dapat potongan harga yang cukup menarik. Dan cocok juga kalau teman-teman nanti fungsikan senapan angin tipe ini untuk kegiatan outdoor, hunting, buruan babi, biawak, dan sebagainya bisa. Kalibernya standar 4,5 mm, ya, tidak bisa di-upgrade ke kaliber yang di atasnya. Standar 4,5 mm, powernya cukup mumpuni untuk menumbangkan buruan babi. Dan apalagi ya, senapan angin tipe ini dibanderol dengan harga Rp3.500.000. Stoknya tinggal 3 ini saja. Kalau teman-teman berminat, monggo bisa langsung hubungi via WA, siap dibantu. Nah, oke teman-teman sobat hunter, mengenai video kali ini cukup sekian. Jadi ini rilisan terbaru, seri terbaru dari Panasonic Official, yaitu seri LMT. Bagi teman-teman yang pengen meminang senapan angin tipe ini, bisa langsung hubungi via WA yang nomornya ada di video. Stoknya saat ini hanya 3 ini saja. Satu yang chambernya warna merah, yang dua itu chambernya full warna hitam semuanya. Ya, kalau teman-teman nanti masih bingung atau mungkin ada beberapa hal yang perlu teman-teman tanyakan, bisa kami bantu via WA. Di jam kerja nanti kami selalu fast respon dan siap membantu. Itu saja info yang bisa saya share mengenai senapan angin seri ini. Jika ada kurang dan lebihnya dari pembahasan saya hari ini, mohon maaf ya. Kalau teman-teman nanti pengen video call langsung untuk melihat unit ini atau mungkin cari senapan angin yang lain di Panasonic Official, siap dibantu. Sekali lagi jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Panasonic Official supaya teman-teman nanti tidak ketinggalan setiap ada update video terbaru dari saya. Dan saya harus pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya ya. Sekian, terima kasih, salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur. Tenang saja, next episode bakalan ada senapan angin terbaru lagi. Mungkin ya, insya Allah nanti di video berikutnya saya akan membahas mengenai PCP Predator Tactical tabungnya 38 mili. Karena ada yang seri terbaru dengan model yang mungkin teman-teman suka. Oke, simak aja videonya di next episode.